Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta dimurahkan segala urusan dan rezekinya. Kali ini Bapak Ibu kita akan membicarakan atau membahas tentang soal P3K tahun 2023, khususnya 3 kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosiokultural, dan terakhir adalah wawancara. Jadi saya kompilasi 3 kompetensi tersebut, di mana nantinya kompetensi ini insya Allah akan banyak keluar pada tes P3K tahun ini Bapak Ibu, karena ini berdasarkan pengalaman teman-teman kita yang sudah ujian. Bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ujian nanti, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga nanti Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja pada soal yang pertama. Namun seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share video yang ada di dalam channel ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal yang pertama. Direktur di perusahaan Anda digantikan oleh orang baru yang usianya lebih muda daripada Anda. Kemudian direktur tersebut memberikan tugas dan menuntut kemampuan yang tinggi. Maka sikap Anda: A. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu yang panjang. B. Berusaha mencari cara penyelesaiannya. C. Berhenti untuk mencari selingan kegiatan. D. Berusaha mencari bantuan orang lain. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B Bapak Ibu. Mari kita bedah soal ini. Ini soal manajerial ya Bapak Ibu. Mari kita coba lihat kata kunci dari soal. Di sini perusahaan Bapak Ibu diganti oleh pimpinan yang lebih muda dan menuntut tugas yang atau kemampuan yang lebih tinggi. Maka sikap Anda adalah, kita coba lihat jawaban A. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu yang lama. Yang A ini jawabannya lumayan ya Bapak Ibu, namun masih kurang tepat. Kita biarkan dulu, kita lihat jawaban B. B. Berusaha mencari cara penyelesaian. Nah ini bagus Bapak Ibu, karena dengan pimpinan yang menuntut tugas atau menuntut kemampuan yang lebih tinggi, kita wajib berusaha mencari cara menyelesaikannya. Jadi yang B ini saya rasa tepat Bapak Ibu. Kita lihat dulu yang C. Berhenti untuk mencari selingan kegiatan. Nah C ini pun artinya kita menghindar dari apa yang ditugaskan Bapak Ibu. Maka yang C ini tidak tepat. Kita lihat yang D. Berusaha mencari bantuan orang lain. Nah berarti kita sudah menganggap diri kita tidak mampu. Maka jawaban D ini pun juga kurang tepat Bapak Ibu. Jadi misalkan diberi perankingan atau poin dalam setiap jawaban, maka jawaban yang paling tinggi mendapat nilai 4 itu B Bapak Ibu. Kemudian A dapat 3, D dapat 2, dan C nilai terendah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda bekerja pada bagian pengadaan di rumah sakit swasta. Pada hari Minggu, handphone Anda berbunyi tanpa panggilan dari rumah sakit. Biasanya karena ada kebutuhan obat yang sifatnya life saving. Padahal pada saat itu saya sedang persiapan untuk pergi bersama keluarga. Bagaimana sikap Anda? A. Membiarkan saja panggilan itu. B. Mengangkat panggilan itu karena tahu ada sesuatu yang penting. C. Segera menyelesaikan persiapan untuk piknik kemudian baru menelpon balik.
D. Mengangkat panggilan itu setelah ditelepon beberapa kali untuk memastikan bahwa memang ada sesuatu yang penting. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari yang ke-5. Yap, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Mengangkat panggilan itu karena tahu ada sesuatu yang penting. Mari kita bedah dulu soal dan jawabannya. Kata kunci dari soal Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah persiapkan sesuatu untuk pergi bersama keluarga, ada telepon dari tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang A, membiarkan saja panggilan itu, artinya kita mengabaikan panggilan itu. Berarti kita tidak punya tanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Maka yang A ini saya rasa kurang tepat sekali Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke C dulu, kita loncati dulu yang B. Segera menyelesaikan persiapan untuk piknik kemudian baru menelpon balik. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam soal sudah dijelaskan. Karena itu biasanya kebutuhan obat yang sifatnya life saving Bapak Ibu. Maka jika kita menyelesaikan persiapan piknik kemudian baru menelpon, maka bisa saja itu akan terjadi sesuatu atau bisa terlambat Bapak Ibu. Maka yang C ini saya rasa kurang tepat Bapak Ibu. Kita lihat jawaban D, mengangkat panggilan itu setelah ditelepon beberapa kali untuk memastikan bahwa memang ada sesuatu yang penting. Nah, D ini saya rasa lumayan bagus jawabannya Bapak Ibu. Namun, kita coba lihat dulu jawaban yang B. Mengangkat panggilan itu karena tahu ada sesuatu yang penting. Artinya, jika kita bandingkan jawaban B dan D, maka lebih tepat jawaban D Bapak Ibu. Karena di sini kita langsung mengangkat, sedangkan yang D kita membiarkan terlebih dahulu. Jika kita memberi poin, kita panggil poin saja Bapak Ibu. Yang B ini mendapat poin 4, sedangkan yang D poin 3, yang C poin 2. Yang A ini poin 1. Meskipun biasanya saya Bapak Ibu tidak memberi poin-poin pada tiap jawaban. Karena ini nantinya akan membingungkan Bapak Ibu ketika melaksanakan tes sungguhan. Bapak Ibu nanti akan bingung untuk pemberian poin dan mencari poin tertinggi dari tiap jawaban. Dan itu akan membutuhkan waktu yang agak lama Bapak Ibu. Jadi tips dari saya Bapak Ibu, ketika melaksanakan tes, jangan kita lihat jawaban dan memberikan poin-poin seperti yang sudah saya jelaskan barusan ini. Karena itu akan membutuhkan waktu yang lama Bapak Ibu, sedangkan waktu saat ujian akan terus berlangsung. Maka kita ambil jawaban yang pasti benar, kita langsung jawab, begitu saja Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada hari Minggu terdapat kerja bakti di lingkungan rumah Anda tinggal, sehingga setiap orang diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Namun, pada saat yang bersamaan, atasan Anda memberikan tugas yang harus diselesaikan, dan pekerjaan tersebut harus diserahkan pada hari Senin keesokan harinya. Sikap Anda dalam menyikapi hal tersebut adalah A. Mendatangi ketua RT untuk mengkonfirmasikan bahwa saya berhalangan untuk ikut kegiatan kerja bakti tersebut. B. Tetap mengikutinya dan berinisiatif meminta bagian pekerjaan untuk saya sehingga bisa dikerjakan lebih cepat. Selanjutnya meminta izin untuk pulang ke rumah karena ada pekerjaan kantor yang belum diselesaikan. C. Menyelesaikan pekerjaan kantor terlebih dahulu dengan cepat, selanjutnya ikut kegiatan kerja bakti. D. Mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga lain hingga selesai, sedangkan pekerjaan kantor bisa dikerjakan di malam hari. Dan itu sudah menjadi resiko saya. Baik, Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari yang ke-5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Mari kita bedah soal dan jawabannya dulu. Pada soal ini sudah jelas Bapak Ibu cerita dari soal. Kita langsung saja pada jawaban.
Nah, ketika Bapak Ibu mengalami hal seperti itu, sikap Bapak Ibu yang dilakukan adalah A. Mendatangi ketua RT untuk mengkonfirmasi bahwa saya berhalangan untuk ikut kegiatan kerja bakti tersebut. Nah, artinya kita langsung tidak mau atau langsung mengkonfirmasi ketua RT-nya. Maka saya rasa kegiatan atau hal yang dilakukan ini kurang tepat Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke jawaban B. Tetap mengikutinya dan berinisiatif meminta bagian pekerjaan untuk saya sehingga bisa dikerjakan lebih cepat. Selanjutnya meminta izin untuk pulang ke rumah karena ada pekerjaan kantor yang belum diselesaikan. Nah, jawaban B ini lumayan Bapak Ibu. Tetap ikut kerja bakti namun pulang lebih awal karena ada tugas kantor. Ini lumayan bagus namun kurang begitu tepat Bapak Ibu. Kita lihat jawaban C. Menyelesaikan pekerjaan kantor terlebih dahulu dengan cepat, selanjutnya ikut kegiatan kerja bakti. Artinya, dalam hal ini, pekerjaan kantor yang lebih didahulukan baru ikut kerja bakti. Saya rasa untuk jawaban C kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian kita lihat jawaban D. Mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga lain hingga selesai, sedangkan pekerjaan kantor bisa dikerjakan di malam hari. Dan itu sudah menjadi resiko saya. Nah, ini baru benar Bapak Ibu. Karena dalam kegiatan apa yang dilakukan oleh lingkungan rumah itu harus kita ikut berpartisipasi, sedangkan tugas kantor ini diserahkan pada hari Senin atau esok harinya, jadi bisa dikerjakan pada malam harinya Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban D ini adalah jawaban yang paling tepat Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda harus menyelesaikan sejumlah proposal. Saat jam pulang kantor, Anda belum bisa menyelesaikan proposal tersebut. Padahal besok pagi sebelum jam 10, proposal tersebut harus segera dikumpulkan. Sikap Anda: A. Memilih lembur di kantor untuk menyelesaikan proposal tersebut. B. Meminta bantuan rekan lain agar proposal cepat selesai. C. Membawa pekerjaan ke rumah. D. Menyelesaikan proposal tersebut dan memaksa teman kantor membantu. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah B Bapak Ibu. Mari bahas satu persatu jawabannya. Di sini Bapak Ibu harus menyelesaikan proposal sebelum jam 10 pagi. Sedangkan waktu pulang, Bapak Ibu masih belum bisa menyelesaikan proposal tersebut. Hal apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Yang A. Memilih lembur di kantor untuk menyelesaikan proposal tersebut. Nah, untuk jawaban A ini saya rasa kurang tepat ya Bapak Ibu. Meskipun kita mengejar target, namun ingat Bapak Ibu, di rumah ada kewajiban Bapak Ibu sebagai keluarga. Maka yang A kurang tepat. Oh iya, ini salah satu dari tes wawancara ya Bapak Ibu. Jadi pahami dulu. Yang B. Meminta bantuan rekan lain agar proposal cepat selesai. Nah, ini adalah salah satu tindakan yang menurut saya benar Bapak Ibu. Jadi tepat dengan meminta bantuan orang lain atau rekan kerja, maka pekerjaan kita akan lebih cepat selesai. Maka kita akan bisa mengumpulkan proposal tersebut sebelum jam 10. Ini kata kunci dalam tes wawancara ini adalah tentang kerjasama Bapak Ibu. Mari kita coba lihat jawaban C dulu. Membawa pekerjaan ke rumah. Nah, ini saya rasa kurang tepat ya. Membawa pekerjaan kantor ke rumah kurang tepat. Kita lihat jawaban D. Menyelesaikan proposal tersebut dan memaksa teman kantor membantu. Nah, untuk menyelesaikannya sudah betul Bapak Ibu. Namun di sini ada kata memaksa teman. Nah, ini hal yang tidak betul. Maka yang D ini saya rasa kurang tepat. Dari jawaban A hingga D, Bapak Ibu, jika kita memberi poin, maka poin tertinggi adalah B, Bapak Ibu. Meminta bantuan rekan lain agar proposal cepat selesai. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Namun seperti biasa Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebagai kepala bagian keuangan, Anda menjumpai ada salah satu pegawai yang berusaha menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya Anda sudah tahu siapa yang melakukannya. Sikap Anda: A. Langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. B. Marah-marah kepada pegawai yang bersangkutan. C. Mengirimkan surat peringatan pada pegawai yang bersangkutan. D. Mengadakan rapat, mendiskusikannya, kemudian baru memproses bagaimana tindakan yang akan dilakukan pada pegawai yang bersangkutan. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Mari kita bedah dan bahas soal ini. Di sini sudah jelas ya Bapak Ibu, ada salah satu pegawai yang berusaha menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi. Jadi sikap yang Bapak Ibu ambil yaitu A. Langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Nah, ini artinya Bapak Ibu mempunyai sikap tegas dan integritas dalam mengambil keputusan. Maka yang A ini yang tepat Bapak Ibu. Kita lihat juga jawaban B. Marah-marah kepada pegawai yang bersangkutan. Nah, ini artinya agak lumayan, namun langsung marah-marah kepada pegawai bukan suatu hal yang positif. Maka yang B ini belum begitu sesuai meskipun mendekati. Kita lihat jawaban C. Mengirimkan surat peringatan pada pegawai yang bersangkutan. Jadi hanya memberi peringatan itu belum cukup karena sudah ketahuan menggelapkan uang Bapak Ibu. Maka yang C ini belum tepat. Sedangkan yang D, mengadakan rapat, mendiskusikannya, kemudian baru memproses. Nah, artinya yang D ini masih memberi kesempatan Bapak Ibu. Maka yang D ini saya rasa kurang tepat. Dari kesekian jawaban, maka yang paling tepat adalah yang A. Next, soal berikutnya. Anda pulang kantor pukul 17.00. Sebelum sampai ke rumah, Anda mampir ke rumah salah satu sahabat untuk mengunjunginya karena ia baru saja keluar dari rumah sakit. Baru 15 menit berkunjung, tiba-tiba salah satu rekan kerja di kantor menelpon. Ia meminta bantuan Anda mengecek proposal yang tadi terlewati belum dicek. Sikap Anda: A. Meminta agar dicek besok saja karena sudah lewat jam kantor. B. Langsung menuju kantor. C. Akan segera kembali ke kantor setelah kunjungan ke rumah teman Anda selesai. D. Tidak peduli karena bukan urusan Anda. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu, meminta agar jam kantor. Mari kita bahas soal ini. Di sini, ketika Anda sudah pulang kantor, kemudian saat Anda berkunjung pada rumah teman terdapat telepon untuk menanyakan hal proposal yang belum dicek Bapak Ibu. Maka sikap yang Bapak Ibu akan lakukan adalah yang A, meminta agar dicek besok saja karena sudah lewat jam kantor. Artinya Bapak Ibu mempunyai sifat profesional dalam bekerja, yaitu ketika jam kerja maka dilakukan di kantor, sedangkan waktu pulang adalah waktu untuk keluarga. Maka jawaban A ini tepat Bapak Ibu. Kita lihat jawaban B, langsung menuju kantor. Nah, ini kurang begitu tepat ya. Kita lihat jawaban C, akan segera kembali ke kantor setelah kunjungan ke rumah teman. Artinya di sini kita tidak profesional Bapak Ibu. Ketika jam kantor baru dikerjakan di kantor. Ketika waktu pulang seharusnya kita tidak mengerjakan
pekerjaan kantor Bapak Ibu, itu baru yang disebut profesional seperti jawaban D A. Maka yang C ini kurang tepat. Kita lihat jawaban D, tidak peduli karena bukan urusan Anda. Ini saya rasa terlalu Bapak Ibu. Maka yang D ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah A Bapak Ibu, meminta agar dicek besok saja karena sudah lewat jam kantor. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di kantor tempat Anda bekerja baru saja berganti pimpinan. Pimpinan yang baru berbeda dengan sebelumnya. Ia banyak mengadakan inovasi-inovasi baru. Sikap Anda: A. Menentang keras karena belum tentu inovasi baru yang ia kembangkan memajukan perusahaan. B. Segala bentuk perubahan adalah hal biasa, jadi segera menyesuaikan diri demi kemajuan bersama. C. Membicarakan dan mengeluhkan tentang kebijakan baru dengan rekan kerja. D. Bersikap biasa, bekerja seperti biasa, tidak terlalu peduli dengan perubahan. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah B Bapak Ibu. Mari kita bahas soal ini. Di tempat Anda bekerja, di sini ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh pimpinan Anda. Maka sikap Anda adalah A. Menentang keras karena belum tentu inovasi baru yang ia kembangkan memajukan perusahaan. Artinya di sini kita tidak siap berubah atau berinovasi Bapak Ibu. Maka yang A ini kurang tepat. Sedangkan yang B, segala bentuk perubahan adalah hal biasa. Jadi segala penyesuaian diri demi kemajuan bersama, ini baru jawaban yang tepat. Kita bisa menerima perubahan atau inovasi baru demi kemajuan bersama. Jadi yang B ini sesuai Bapak Ibu. Namun kita lihat dulu jawaban yang C. Membicarakan dan mengeluh tentang kebijakan. Artinya kita juga tidak siap tentang hal perubahan pada C ini. Maka C kurang tepat. Kita lihat jawaban D. Bersikap biasa, bekerja biasa, tidak perlu peduli dengan perubahan. Ini pun juga kurang siap dengan inovasi baru. Maka dari kesekian jawaban yang paling tepat adalah B Bapak Ibu. Mudah sekali. Intinya di sini Bapak Ibu, dalam hal menjawab wawancara kita harus benar-benar teliti dan memahami arti dari tiap jawaban, sehingga Bapak Ibu bisa menjawab dengan tepat. Oke Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa keluar nanti di tes ujian Bapak Ibu. Dan saya doakan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun ini, semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023 ini. Oke. Jangan lupa juga bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.